Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosalina Yani Widyastuti Eskom MMSI, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Sudarso, dengan nomor induk dosen 0607018805 atau NUPTK 143976666723022. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Trigarma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Video ini disusun sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu basis data 1 dengan beban studi sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dan termasuk dalam kelompok mata kuliah inti keilmuan program studi Sistem Informasi. Mata kuliah basis data ini bertujuan untuk membentuk kompetensi mahasiswa dalam memahami, merancang, dan mengelola sistem basis data yang efisien dan sesuai kebutuhan bisnis dan teknologi informasi. Metode pembelajaran yang digunakan mencakup diskusi kelas interaktif, studi kasus nyata, latihan praktik menggunakan perangkat lunak basis data, kuis formatif dan sumatif, proyek akhir berbasis pemodelan basis data relasional. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep basis data dasar, merancang model entitas relasional, mengimplementasikan basis data menggunakan SQL, menganalisis kebutuhan sistem informasi berbasis data. Saya melaksanakan kegiatan pengajaran ini dalam semangat mendukung visi institusi, di mana unggul dan humanis dalam pembenaran untuk kesejahteraan masyarakat, serta mendukung visi prodi sistem informasi menjadi program studi yang humanis, profesional, dan unggul dalam pengembangan sistem informasi menuju Cyber Academic Community pada tahun 2025. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, saya menyusun rencana pembelajaran semester pada mata kuliah basis data dengan mengacu dan menjelaskan pada yang pertama, visi misi prodi, yang kedua CPL prodi, yang ketiga CPMK, yang relevan dengan kompetensi inti mahasiswa program studi sistem informasi. Capaian pembelajaran dituju antara lain CPLS, sikap. Mahasiswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. CPLPP dalam penguasaan pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan, matematik, jaringan dan teknologi informasi secara umum, dan secara khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural dan non-prosedural. CPLKU untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk CPLK keterampilan khusus, mahasiswa mampu merancang dan membangun sistem basis data sederhana secara profesional. Untuk CPLA spesifik meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem basis data dan mengelola basis data, menjelaskan alat bantu, perancangan basis data, merancang basis data dengan menggunakan alat bantu perancangan, menjelaskan fase-fase perancangan basis data, dan memahami serta menerapkan sintaks SQL tingkat lanjut. Yang kedua, mampu memanipulasi data menggunakan SQL. Yang ketiga, mampu membangun desain basis data konseptual untuk model data relasional menggunakan IR model
atau HRPR model. Yang keempat, mampu mengidentifikasikan ketergantungan fungsional dalam melakukan normalisasi data. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki segmen kegiatan pembelajaran, di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai strategi pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan, metode dan media yang diterapkan, serta bagaimana kegiatan pembelajaran dirancang untuk mencapai CPNK dan mendukung CPL Prodi secara terukur dan berkesinambungan. Mari kita simak bersama kegiatan pembelajaran mata kuliah kesehatan secara lebih mendalam. Kuliah pada siang hari ini untuk mata kuliah kesehatan. Nah, tapi sebelum itu, baik kalau kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ya. Kita berdoa dulu menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Baik teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sini di materi yang cukup, nanti kita akan berdiskusi banyak dalam keadaan sehat semua ini ya hari ini ya. Jadi semangat ya untuk bisa menerima pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memasuki ya atau kita melihat review tentang relasi diagram pada hari ini untuk materi kita akan melihat materi kita sebelumnya yang lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep basis data. Dan itu penting ya, kita harus mengetahui dulu konsep basis data sebelum kita masuk ke relasi diagram. Karena nanti kita akan membuat apa-apa saja sih entitas yang ada, kemudian apa saja yang ada dalam aplikasi itu. Nah, untuk review ya yang minggu lalu nih, semoga semuanya masih ingat sih ya. Konsep basis data. Ada yang masih ingat konsep basis data apa? Siap, Ibu. Oke, silakan Mas. Ya, konsep basis data itu sistem terorganisir yang menyimpan, mengelola, dan mengatur data secara terstruktur agar dapat diakses, dimanipulasi ataupun diperbarui secara efisien menggunakan perangkat manajemen basis data ini. Nah, betul ya. Di situ di highlight adalah manipulasi. Ya, artinya apa manipulasi? Artinya kita bisa mengubah. Nah, untuk bisa mengubah apa yang ada dari situ, maka kita harus tahu relasinya seperti apa. Jadi tampil satu ke tampil yang lain, gitu ya. Lanjut. Nah, untuk materi kita kali ini, ya sub CPNK-nya ya pembelajarannya adalah mampu melakukan perancangan basis data menggunakan model IRD. Kemudian kita akan mencapai potensinya. Nanti teman-teman mampu untuk membedakan komponen di IRD dan belajar kardinalitas. Ya, nanti apa itu kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian bahan kajiannya ada mengenal IRD, komponennya apa saja, kemudian hubungan antar entitas. Ya. Nah, kita masuk ke relasi antar tabel. Relasi antar tabel atau relasi tabel adalah hubungan antara beberapa tabel. Ya, jadi pasti dua atau lebih dari tabel. Kemudian hubungannya pakai apa? Menggunakan primary key dan foreign key. Yaitu masing-masing harus memiliki itu supaya bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian primary key. Primary key ini adalah suatu atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik, tetapi mewakili setiap kejadian dalam suatu entitas. Ya, contohnya, kalau kalian mahasiswa, apa sih primary key atau atribut ya yang unik yang kalian miliki secara perseorangan yang tidak dimiliki oleh yang lain? Apa? NIM, ya betul. NIM itu kan setiap mahasiswa pasti beda ya, unik yang nggak mungkin sama. Walaupun mungkin namanya bisa mirip-mirip gitu, tapi NIM itu pasti berbeda. Dan atribut NIM itu berbeda setiap mahasiswa. Ini penjelasannya ya. Jadi tidak ada mahasiswa dengan NIM yang sama. Kemudian syaratnya unik, tidak boleh nol dan dia stabil, tidak sering mengalami perubahan ya untuk pengkodean. Jadi sesuai seperti NIM kalian ya, tiap tahunnya memang berbeda tetapi konsisten gitu ya. Kemudian contoh lain tabel buku ISBN sebagai primary key, tabel karyawan itu ada NIK,
kemudian tabel produk itu ada kode produk sebagai ini. Kemudian foreign key. Nah, foreign key adalah atribut yang melengkapi relasi dan menunjukkan hubungan antara tabel induk dan tabel anak. Jadi ketika foreign key ada di tabel induk atau tabel anak? Foreign key tabel anak. Betul ya, foreign key ditempatkan pada tabel anak. Contoh, ya, tadi ada nih nama mahasiswa, alamat dan kode prodi. Nah, maka nih itu premi tinggi, kode prodi adalah foreign key. Nah, ini kode prodinya. Ya. Kode prodi ada SI, PI dan MI. Itu kodenya, gitu ya. Contoh saja. Nanti kalau kalian ada di studi kasus, ya nanti soalnya kan studi kasus, kalian bisa menentukan premi sendiri ya untuk tabel tertentu. Gitu. Kemudian model relasional, ada kanalitas, relasi atau tabel, ya, ada baris, ada atribut atau kolom, ya, kanalitas. Ini adalah model relasional. Kemudian kita masuk ke IRD-nya. Ya, karena di IRD-nya ada beberapa simbol, ya, notasi yang harus kalian hafal dan pahami. Kita masuk ke IRD dulu. Sebenarnya apa itu IRD sih? Ya, IRD adalah model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa dunia nyatanya seperti itu loh, gitu ya. Ketika ada entitas mahasiswa atau mahasiswa, ini memang ada, gitu ya. Ada objeknya, gitu ya. Kemudian IR model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Tapi yang paling penting di sini adalah yang ibu highlight ya, mapping cardinalities. Kenapa ini menjadi penting? Karena menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Kemudian entitas. Nah, tadi kalau sudah tahu simbolnya, kemudian kita lihat entitas. Entitas itu apa sih? Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan atau diidentifikasi, ya. Dan dia semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Jadi harus sejenis, ya, dia sejenis ini dinamakan entity set. Menurut buku database ini, database system a practical approach to design, implementation and management, ya, punyanya Hanley and Beck. Entitas merupakan objek yang dapat dibedakan secara unik, ya, seperti orang, tempat, ya, kemudian benda, kemudian kejadian. Nah, salah satu contohnya entitas yang sama sejenis seperti orang, kumpulan orang, berarti bisa mahasiswa, ya, kemudian bisa pelanggan, seperti itu ya. Jadi kumpulan. Kemudian setelah itu, ya, dalam entitas memiliki sifat atau atribut yang mendeskripsikan beberapa aspek dari objek tersebut yang ingin dilakukan. Jadi entitasnya apa sih? Objek, gitu ya. Jadi ini banyak kumpulan. Kemudian selanjutnya, ya, ini apa simbolnya ya yang tadi ya. Kemudian setelah entitas, contohnya penduduk. Entitas penduduk memiliki atribut, beberapa atribut dengan memiliki apa? Nomor KTP. Apakah sama? Mungkin bisa sama nggak? Nggak mungkin, gitu ya. Ada nomor KTP, nama alamat, tanggal lahir, Islam, status, nama dan foto. Nama mungkin bisa mirip, alamat bisa sama, tapi kalau nikah, dia tidak mungkin sama, gitu ya, dalam penduduk ekspor. Contoh, mahasiswa NIM, gitu ya, nama alamat tanggal lahir, gitu ya. Nah, kemudian ini MIDN, gitu ya, untuk komunitas. Ini nanti teman-teman bisa lihat lagi ya, untuk banyak jenisnya, banyak contohnya. Oke, kemudian kita masuk ke jenis entitas ya. Jenis entitas itu dibagi menjadi dua, entitas kuat dan entitas lemah. Di mana entitas kuat itu bisa berdiri sendiri dan keberadaannya tidak bergantung dengan entitas yang lain. Kemudian ketika
dia menjadi entitas lemah, ya bukan menjadi tapi ketika dia menjadi entitas lemah jenis itu, maka entitas yang kemunculannya bergantung pada eksistensi dari entitas yang lain. Jadi itu yang membedakan entitas kuat dan entitas lemah, gitu ya. Kemudian artinya apa entitas lemah? Ya, entitas lemah adalah entitas yang tidak memiliki atribut kunci yang unik dan keberadaannya bergantung pada entitas yang lain. Ya, jadi karakteristik dari entitas lemah adalah yang pertama, tidak punya primerity sendiri, kemudian bergantung pada entitas kuat untuk identifikasinya, kemudian menggunakan partial key atau atribut yang secara parsial mengidentifikasi dirinya sendiri. Contoh, ya, ketika kita punya entitas pegawai dan entitas tabungan, otomatis, ya, entitas tabungan ini dia menjadi entitas lemah. Mengapa demikian? Karena tabungan ini, misalnya dia seorang istri gitu ya, yang suaminya bekerja gitu ya, bekerja di perusahaan A, maka ketika si suami itu menjadi seorang pegawai, ya, tabungan ini anak dan istrinya menjadi entitas yang lemah. Tidak mungkin anak istrinya muncul datanya ketika suaminya gitu ya tidak bekerja di perusahaan tersebut, begitu. Maka ini dinamakan entitas yang lemah. Ya, dia bergantung kepada entitas yang kuat. Jadi pegawai memiliki tabungan, ini menjadi weak entity, sedangkan pegawai menjadi strong entity, gitu ya. Kemudian atribut. Ya, atribut adalah karakteristik atau properti dari suatu entitas. Ya, digunakan untuk menyimpan informasi terkait dengan entitas tersebut itu apa. Gitu. Karena setiap entitas memiliki sejumlah atribut yang mendeskripsikan entitas tersebut. Contoh, atribut pada sistem informasi akademik. Ya, ada entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, dan entitas dosen. Kalau teman-teman perhatikan di sini, di dalam entitas mahasiswa ada atribut-atribut yang mendeskripsikan bahwa entitas tersebut merupakan entitas mahasiswa. Maka contoh, maka atributnya pada contoh entitas mahasiswa adalah NIM, nama, alamat, jurusan, prodi, ya, tanggal lahir, agama, nama orang tua, jenis kelamin. Jadi ini mendeskripsikan si entitas mahasiswa. Kemudian mata kuliah. Nah, entitas mata kuliah itu terdiri dari apa? Atribut apa? Kode mata kuliah, nama, SKS, prasyarat, status, ya. Kemudian semester berapa, gitu ya. Kumpulan dari kode mata kuliah dan mata kuliah itu kan jadi mata kuliah, entitas mata kuliah. Kemudian dosen. Dosen memiliki atribut sebagai primary key adalah NIDN, nama, alamat, jenis kelamin, pangkat atau gitu ya. Paham ya di sini ya? Tadi entitas karena atribut paham? Oke, sekarang kita lanjut ke jenis atribut. Kalau tadi ada jenis entitas, sekarang kita berlanjut ke jenis atribut. Jenis atribut ada beberapa. Yang pertama atribut kunci atau key atribut. Ya, ini secara unik mengidentifikasi setiap entitas dalam tabel. Contoh NIM dalam entitas mahasiswa, ID pelanggan dalam entitas pelanggan, ya, kode produk dalam entitas produk. Kemudian atribut kunci atau key atribut adalah seperti ini. Dia memiliki, ya, dalam entitas pegawai, ID pegawai sebagai memiliki, entitas ruang, ID ruang sebagai memiliki. Ya, itu atribut kunci. Kemudian ada atribut simpel atau simpel atribut. Atribut yang bernilai tunggal dan tidak bisa dipecah lagi. Contohnya adalah nama pada entitas mahasiswa. Apakah bisa dipecah? Ya. Kemudian harga tidak bisa dipecah juga. Ya, jadi itu merupakan simpel atribut. Kemudian atribut komposit, atribut yang dapat dipecah menjadi sub atribut. Contoh, nama lengkap dia bisa dipecah menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang. Ya, kemudian alamat ada dari kota, jalan, kota, ada pos, ada daerah, itu bisa dipecah. Maka disebut dengan atribut komposit. Contoh ini, ya, nama depan, nama belakang, alamat, jalan, kota, provinsi, pos, ya.
pecah lagi dengan berjalan dengan apa? Kemudian atribut multi value. Atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai. Contoh nomor telepon dalam tugas dosen. Kita punya nomor telepon bisa lebih dari satu kan ya? Bisa lebih dari satu, gitu ya. HP juga bisa lebih dari satu, maka telepon-teleponnya lebih dari satu. Kemudian email. Nah, email juga kita punya banyak email. Satu orang bisa punya 5 email, bisa lebih, ya. Nah, itu masuk ke atribut multi value. Kemudian atribut single value atau tunggal, ya. Atribut yang memuat nilai tunggal. Umumnya, contohnya ya, contohnya entitas kantor, misalnya kantor cabang punya nilai kode yang bersifat tunggal. Ya, kantor pusat dengan beberapa kantor cabang. Kemudian atribut value, ya, yang tadi memuat beberapa nilai. Ya, contohnya ini dalam penggambarannya gelar. Contohnya adalah gelar. Ya, jadi gelar bisa lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, gitu ya. Kalau sekolah terus ya, maka gelarnya nempel terus. Ya. Tuh. Kemudian atribut derivatif, ya. Atribut yang nilainya dapat dihitung dari atribut lain. Contoh, ketika ada atribut tahun lahir, tanggal lahir, bulan ya, maka kita bisa menghitung berapa sih usianya saat ini. Itu yang dinamakan atribut derivatif atau atribut yang nilai terhitung dari atribut nilai. Kemudian total harga, ya, jumlah barang dikali harganya berapa, ya. Kemudian ini yang penggambarannya seperti ini, ya. Employee atau pegawai, ya, dia punya umur yang dilihat dari tanggal lahir, tahun dan bulan, ya. Kemudian atribut null, ya, tidak boleh, atribut yang tidak boleh memiliki nilai, ya. Jadi contohnya seperti gelar akademik dalam entitas dosen, ya. Tidak semua dosen memiliki gelar akademik tambahan. Oke, tadi materi yang sudah kita pelajari, ya, itu diambil dari referensi ini, ya. Kemudian adakah yang mau bertanya? Kira-kira? Oh iya, oke, silakan. Bertanya, Ya. jadi mengapa sebuah tabel dalam basis data itu harus memiliki primary key? Oke. Kenapa dalam basis data, dalam tabel terutama ya, perlu primary key dan harus wajib? Karena begini, primary key ini adalah mengidentifikasi secara unik dari tiap entitas, ya. Nah, entitas ini kan jadi tabel tuh. Nah, ketika masuk ke dalam database tidak memungkinkan, ya, dan tidak boleh data itu ada yang sama atau duplikasi data, ya, sehingga apa? Data yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam basis data. Jadi ketika nanti kita akan mengambil sebuah informasi dari data yang ada, itu sesuai, valid, tidak ada duplikasi data, ya, sehingga datanya tidak tidak memiliki anomali. Nah, anomali apa? Materi kita selanjutnya. Tapi pertanyaannya bagus, ya. Oke, terima kasih Pandu. Sama-sama. Ya. Nah, kalau begitu, ya, adakah pertanyaan yang lain? Sudah paham, ya? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke sini. Ya. Ada soal. Yang pertama Ibu jelaskan dulu. Jadwal konsultasi disimpan dalam sistem, ya. Setiap konsultasi memiliki ID konsultasi. Dia sebagai PK, di sini sudah dijelaskan. Kemudian ID pasien sebagai FK, ada ID dokter sebagai FK, tanggal kunjungan, waktu konsultasi, dan catatan medis. Kemudian ada obat yang diberikan. Kemudian di sini ada prosesnya, seorang dokter bisa menangani banyak pasien, seorang pasien bisa memiliki beberapa kunjungan, dan sebagainya. Silakan nanti dalam sebuah sistem ini dengan beberapa proses bisnis, buatlah ini, ya. IRD, tentukan relasinya, identifikasi PK dan FK, kemudian gunakan jenis atribut yang sesuai, ya, yang tadi kita pelajari itu beberapa atribut, kemudian buat tabel relasinya, gitu, ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit, silahkan nanti kalian bisa
mengerjakan sambil diskusi dengan temannya juga boleh ya, gitu ya. Setelah itu nanti kita akan diskusi untuk jawaban dari teman-teman. Begitu? Dimengerti? Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, sudah 30 menit nih, ya. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah? Oh ya, oke, sudah ada ya. Sudah dikirim ke GCR ya? Oke, Marcel silakan coba dijelaskan ya untuk teman-temannya. Baik, izin Bu Yani dan teman-teman menjelaskan terkait IRD yang telah saya buat tentang rumah sakit. Jadi ada 4 entitas di sini. Entitas yang pertama pasien, yang kedua itu dokter, yang ketiga itu konsultasi, dan keempat resep. Lalu di bagian setiap entitas ini ada primary key-nya atau PK. Yang pertama di pasien itu ada ID pasien, ya, di dokter ada ID dokter, di konsultasi ada ID konsultasi, dan di resep ada ID resep. Dan di sini sebagai relasinya yang sudah saya tentukan adalah bagian pasien itu bisa mengikuti konsultasi, pasiennya itu satu, dan many-nya itu konsultasi. Berarti artinya satu pasien itu bisa memiliki banyak konsultasi. Yang kedua adalah dokter memberikan konsultasi, satu dokter itu bisa memberikan banyak konsultasi. Sudah saya ke situ juga one to many atau 1 dan M di situ. Dan yang terakhir adalah bagian konsultasi. Konsultasi ini bisa menghasilkan banyak resep dari satu konsultasi yang sudah dituliskan oleh one to many 1 dan M. Lalu yang harus dijelaskan juga di sini adalah bagaimana menentukan si foreign key-nya ini, yaitu yang di bagian konsultasi ada ID pasien dan ID dokter. Ini adalah anakan dari si pasien atau dari si PK-nya si pasien dan PK-nya si dokter. Lalu di bagian resep, karena ini adalah terakhirnya dari sebuah tabel relasinya, jadi diambil foreign key-nya yaitu dari ID konsultasi. Begitu untuk relasinya dan juga tabel entitasnya. Gitu. Oke, terima kasih Marcel. Tepuk tangan untuk Marcel. Ya, kalau dilihat tadi ini ya, sekilas memang cukup lengkap sesuai dengan soal ya untuk IRD pasien dokter konsultasi resep ya. Jadi ada 4 entitas dengan beberapa atribut ya yang mendeskripsikan entitasnya ya, kemudian ada relasinya. Nah, kalau nanti teman-teman membuat IRD harus lengkap ini. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dilengkapi dalam pembuatan IRD, wajib gitu ya. Tetapi untuk materi selanjutnya besok kita akan belajar mengenai normalisasi ya, itu akan kirimkan materinya di GCR ya. Nah, yang perlu kalian pahami lagi ketika nanti kalian mempelajari tentang IRD, kesimpulannya adalah IRD itu entity relationship diagram, di mana ada relasi. Relasinya berkaitan dengan PK dan FK. Kemudian ada kuantitas dan ada atribut. Juga ada entitas. Oke, baik teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, kita akan tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama. Berdoa selesai. Baik, teman-teman terima kasih ya atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Terima kasih, selamat siang. Siang. Demikian pernyataan diri saya pada bidang pengajaran. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam kegiatan pengajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.